Sejumlah Serikandi anggota DPRD Sulsel masih akan bertarung sebagai calon legislatif periode 2024-2019. Di Komisi A DPRD Sulsel, Isnayani mengisyaratkan masih akan kembali maju sebagai caleg DPRD Sulsel dari Dapil Bulukumba, Sinjai. Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menuturkan belum terpikir ke level yang lebih tinggi atau DPR RI karena menurutnya masih dibutuhkan di provinsi. Ketua fraksi PKS DPRD Sulsel ini mencontohkan di dapilnya, Bulukumba Sinjai masih banyak kegiatan masyarakat yang membutuhkan perwakilan, sehingga harapannya ke depan bisa lebih baik. Itu kalau untuk maju ke level yang lebih tinggi lagi, kalau untuk saya pribadi, saya tetap di provinsi, karena di provinsi itu masih membutuhkan ya. Kami masih inilah ya, masih level provinsi lah. Jadi seperti dapil yang saya wakili Bulukumba Sinjai itu masih banyak sekali tentunya itu seperti tadi itu ya, kegiatan-kegiatan yang masyarakat membutuhkan perwakilannya gitu. Sehingga harapannya ke depannya akan lebih baik lagi, sehingga kalau memang niatnya maju dan terpilih, tentunya program-program yang belum terlaksana, kami bisa melanjutkan seperti itu. Anggota Komisi A lainnya, Fadriati AS, menyatakan masih akan maju sebagai bakal calon legislatif DPRD Sulsel. Ditemui di tengah-tengah kesibukannya mengikuti rapat evaluasi Triwulan 4 APBD 2022, politisi Partai Demokrat itu telah mematangkan persiapan meskipun berstatus sebagai petahana 2 periode, seperti telah membentuk tim sampai ke TPS. Tak hanya itu, ia juga telah melakukan pelatihan koordinator desa atau Kordes. Fadriati mengaku di samping dengan adanya kegiatan kantor, ia juga menambah frekuensi dan bersilaturahmi dengan masyarakat, di samping membawa program dan kegiatan sosial lainnya. Di sisi lain, legislator yang akrab disapa Enceng ini menyebut proses pencalekan di Dapil 11 Luweraya untuk Partai Demokrat sudah ada 7 bacalek. Namun masih kekurangan 3 caleg perempuan untuk memenuhi 30% kota perempuan. Dalam menghadapi pemilu di 2024 ke depan, ini sudah memasuki tahun 2023, tentunya harus mempersiapkan diri, walaupun saya sebagai incumbent 2 periode alhamdulillah pasti harus mempersiapkan lebih matang karena pasti penantang jauh lebih besar. Di satu sisi ada juga kendala asumsi orang bahwa kalau itu incumbent itu susah dilawan, sehingga agak susah juga ada orang yang mau masuk bergabung ke bersama-sama dengan saya untuk pencalekan di tahun 2024 ke depan. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah 7 yang mendaftar di Partai Demokrat. Saya tinggal kekurangan untuk mencari perempuan 3, karena kotanya dari 11 kursi kotanya harus 4 perempuan untuk memenuhi kota 30%. Kesiapan saya sendiri sejauh ini di samping dengan adanya kegiatan-kegiatan dari kantor, tentunya saya banyak menambah frekuensi saya ketemu dengan masyarakat, bersilaturahmi dengan masyarakat, di samping membawa program juga tentunya dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Lain halnya dengan Dr. Haja Nur Hidayati Zainuddin. Ia mengungkapkan dirinya akan maju sebagai calon legislatif DPR RI dari Sulawesi Selatan 2, meliputi Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Sopeng, Wajo, Bone, Bulukumba, dan Sinjai. Untuk pertarungan di Dapil 2 Sulsel, politisi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 tersebut menyebut bahwa selama ini ia tak pernah menganggap sebagai persaingan, namun sebagai mitra. Politisi yang akrab disapa Andi Eti ini menerangkan, di Dapil 2 sudah ada incumbent dan ada pendatang yang punya potensi, namun ia menganggap itu sebagai motivasi. Saya tidak pernah merasakan bahwa ini adalah persaingan yang tidak sehat, tapi justru saya merasa bahwa semua yang berjuang adalah mitra kami, karena yang menjadi permasalahan atau yang perlu kita kerjasama ini adalah dari Partai P3 sendiri, khususnya di dapil kami ini di fraksi P3 ini, karena sudah ada incumbent ya, otomatis tentunya ada juga pendatang baru yang punya potensi luar biasa, tapi alhamdulillah saya menganggap itu hanya sebagai motivasi, bukan sebagai hal yang perlu takuti. Untuk diketahui, peraih gelar doktor dalam ilmu manajemen di UMI ini memiliki basis di Wajo, Sopeng, dan Bode. Hairudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.